Kang, temani saya tidur. Kakang belum mengantuk. Tidur saja di sini. Sedang melamun apa, Kang? Bukan sedang melamun, tapi mensyukuri. Ternyata semakin tua, hidup ini menjadi lebih menarik. Sampaikan pada orang tuamu temanku melamar, akan ku belikan mobil. Konyol benar. Anies Baswedan sok-sokan nyentil kepala daerah yang kerja tanpa data dan gak mau didebat soal kebijakannya. Lah, kok kayak ngomongin diri sendiri ya guys ya. Ujung-ujungnya nih ngaku juga dia kalau selama ini cuma gubernur omon-omon doang. Dulu pas jadi gubernur Jakarta, janji Anies Baswedan itu segudang. Ya, tapi pas dilihat hasilnya, ya gitu-gitu aja bos. Banyak janji tapi minim aksi. Kayak gini kok masih pede nyentil-nyentil pemimpin lain. Ngaca kali Pak Anies? Atau mau bukti? Yuk kasih bukti lengkapnya di video ini. Tonton sampai akhir. Jadi teman-teman, Anda lihat aja. Kalau orang bikin kebijakan, tidak pakai data, tidak pakai ilmu, tidak pakai metode yang benar, pasti nggak mau didebat. Kalau dikritik, yang kritik yang diproses hukum. Tapi kalau Anda bikin pakai 3 itu, ada yang mengkritik, tinggal dijawab pakai data, betul tidak? Tinggal dijawab pakai metode. Iya. Tapi kalau tidak pakai 3 itu, pasti defensif, pasti akan memproses secara hukum, pasti udah kena pasti negara itu siapa? Kita saksikan aja perilaku kepemimpinan itu akan mencerminkan bagaimana dia mengambil keputusan. Kalau ambil keputusannya dengan data, ada yang debat, tunjukin datanya, ada yang mengkritik, tunjukin metodenya, ada yang mengkritik, tunjukin ilmunya, betul tidak? Dan nanti publik akan menilai benar apa tidak. Tapi kalau tidak pakai nama dan konsekuensinya teman-teman nih, kalau ambil keputusan tidak menggunakan 3 ini, pasti pakai yang keempat. Namanya otot politik. Tapi kalau pakai 3 ini, maka pakai akal sehat. Karena akal sehat pasti bisa terima, nggak perlu dipaksa. Dan ini kita alami di Indonesia berapa tahun terakhir ini. Maksudnya nuduh pemimpin siapa nih? Berani sebut namanya nggak Pak Anies ya? Tapi justru ini menjadikan dia membuka boroknya sendiri loh teman-teman ya. Ia menyebut pemimpin yang bikin kebijakan nggak pakai data, nggak pakai ilmu, nggak pakai metode yang benar. Pasti orangnya nggak mau didebat. Kemudian kalau dikritik nggak terima, kata dia begitu. Loh. Ini jangan-jangan ngomongin diri sendiri nih. Kalau nggak percaya, kita lihat bukti videonya ya. Statistik juga mencatat di era Pak Anies, kemiskinan DKI meningkat dari 3,78% pada saat Pak Anies dilantik atau 2017 menjadi 4,61% pada saat Pak Anies lengser atau 2022 yang lalu. Waduh. Ini berarti angka kemiskinan dan jumlah orang miskin di DKI meningkat di era kepemimpinan Anies Baswedan. Jadi Pak Anies ini lagi bulet ngomongin keadilan yang kayak apa. Jangan bohongi rakyat Indonesia seperti dulu. Warga miskin DKI dibohongi dengan narasi rumah DP 0 untuk warga miskin. Tuh ya, ternyata justru ini menjadi sebuah anomali juga sih teman-teman. Karena apa yang ia omongin itu ternyata nggak sesuai dengan data di lapangan ketika ia memimpin alias rekam jejaknya dia. Terbukti kan ketika dia memimpin Jakarta, kemiskinan bukan turun malah naik. Ini data loh Pak Anies, katanya suruh menampilkan data ya kan. Katanya suruh melihat rekam jejak. Nah ini dia.
Apa yang salah dengan kepemimpinan Anda, Pak? Keberadaan drainase vertikal atau sumur resapan di Jalan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, jadi sorotan pakar keselamatan transportasi Universitas Waduh. Indonesia. Apa gara-gara ini? Sebab, sumur resapan yang dibangun Anies Baswedan itu dinilai ikut jadi pemicu terjadinya kecelakaan antara Hasya Atalahsya Putra dengan Purnawirawan Polisi Eko Setio Budi di Jalan Srengseng Sawah. Waduh. Hal itu diungkap Profesor Tri Cahyono, pakar keselamatan transportasi Universitas Indonesia, dalam rekonstruksi ulang kasus kecelakaan antara Hasya Atalahsya Putra dengan Purnawirawan Polisi Eko Setio Budi di Jalan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Rekonstruksi ulang kasus kecelakaan ini digelar polisi terkait adanya protes dari orang tua Hasya Atalahsya Putra. Karena itu, pakar transportasi dan pakar hukum Universitas Indonesia ikut dilibatkan dalam rekonstruksi ulang kasus ini. Dalam rekonstruksi ulang yang digelar Polda Metro Jaya tersebut, pakar dari Universitas Indonesia Tri Cahyono mengungkap beberapa faktor penyebab kecelakaan. Selain faktor sempitnya jalan dan kondisi alam, Tri Cahyono juga menyoroti banyaknya sumur resapan di ruas Jalan Srengseng Sawah. Waduh. Menurut Tri Cahyono, pengguna jalan cenderung menghindari sumur resapan. Hal inilah yang dinilai ikut memicu kecelakaan. Idealnya lebar lajur 3 meter, jalur 6 meter. Ini pun masih di bawah 5 meter. Jadi kemudian diperparah lagi dengan adanya drainasi vertikal. Yang kecenderungan secara psikologi, kendaraan males melewati sana. Sehingga sebenarnya ada saran untuk pemerintah DKI untuk jalan-jalan seperti kecil ini sebaiknya dihilangkan saja. Tri Cahyono berharap, pembangunan sumur resapan tidak dilakukan di badan jalan karena bisa membahayakan pengguna jalan. Kasihan jeblos. Gila bener. Tuh, lihat tuh. Sumur resapan. Sumur resapan dari ujung sampai ujung hancur semua. Ini parah banget ini ya. Waduh. Jeblosnya nggak kira-kira. Tuh, kalian lihat tuh teman-teman ya. Sampai truk aja terperosok nih. Sumur resapan yang bermanfaat bagi yang berkendara di Jalan Batu Ceper. Waduh, kalian sudah lihat sendiri ya. Ini contoh kebijakan yang tidak diukur secara matang, ya kan? Seenak-enaknya aja dibangun di tengah jalan bahkan ya. Membuat banyak orang kecelakaan. Bahkan sampai korban jiwa loh. Bukannya serap air, malah serap nyawa. Kemudian ini tadi, serap truk. Waduh. Gimana nih Pak Anies? Ini contoh kebijakan yang katanya pakai data, pakai metode yang benar. Instalasi bambu getah-getih yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat kini sudah tidak ada lagi. Instalasi seni seharga 550 juta rupiah ini telah dibongkar Dinas Kehutanan DKI Jakarta karena sudah lapuk termakan usia dan dikhawatirkan roboh. Ya, warga menyetujui pembongkaran instalasi seni bambu getah-getih ini karena membuat pemandangan Bundaran Hotel Indonesia tidak lagi tertutup. Aduh, ini bener-bener ini ya. Instalasi bambu getah-getih yang berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat kini sudah tidak ada lagi. Instalasi seni seharga 550 juta rupiah ini telah dibongkar Dinas Kehutanan DKI Jakarta karena sudah lapuk termakan usia dan dikhawatirkan roboh. Gila, 550 warga yang bekerja di sekitar juta. kawasan Bundaran Hotel Indonesia menyambut baik dibongkarnya instalasi bambu getah-getih ini. Lah warga bahagia. Warga menilai bambu ini memiliki artistik yang tinggi. Namun penempatannya yang diletakkan di Bundaran Hotel Indonesia membuat pemandangan di jantung ibu kota ini menjadi tertutup. Warga juga menyoroti besarnya biaya pembuatan instalasi bambu seharga 550 juta rupiah atau lebih dari setengah miliar rupiah, namun hanya bertahan selama 11 bulan. Betul. Sebenarnya dipasangnya itu juga nggak ada guna juga sih, buang-buang uang. Itu gimana ya? Buat saya juga waktu pemasangan pertama buat saya juga itu nggak penting banget sih gitu loh sebagai warga ya. Karena sering lewat sini juga kayak malah bukannya bagus, bukannya kita tidak menghargai karya seni bukan. Tapi itu buat saya 550 juta ya kalau nggak salah ya. Itu terlalu mahal. Kalau anak zaman sekarang, aduh mehong. Enak sekarang sih ya lebih luas gitu lah, nggak ganggu pemandangannya. Lebih bagus gini lah sekarang ya. Dulu kan ada jembatan sini kan, ini
lebih bagus sekarang ini, nggak terlalu gimana gitu ya, lebih indah dilihat ini ya. Salah satu lagi monumen kebanggaan Pak Anies, yaitu Monumen Mesum ya, yang harganya 550 juta, ya kan? Bambu senggama kalau kata orang-orang di sana ya. Masyarakat bahkan menyuruh Pemda untuk membongkar saja karena nggak guna. Belum lagi 550 juta alias setengah miliar cuma bertahan 11 bulan, dibuang duitnya. Ya ampun ya. Sebentar aja udah lapuk, bos. Proyek gagal nomor 2 Anies Baswedan Tugu Sepatu juga merupakan salah satu ikon ibu kota saat pemerintahan Anies Baswedan. Ini lagi. Tak hanya peruntukannya yang sama, karya seni satu ini pun turut berending yang sama dengan instalasi bambu getah-getih. Yap, ending yang memang sangat di luar Nurul ya guys. Gimana? Tugu yang mulai berdiri pada September 2021 ini berhasil memikat perhatian publik karena mampu memperindah sudut ibu kota dan menjadi ikon dalam menyambut Festival Kolaborasi Jakarta 2021. Namun seberapapun cantiknya, Tugu sepatu ini ternyata tetap menjadi korban vandalisme orang-orang tidak bertanggung jawab. Alhasil, Tugu yang penuh coretan ini pun kemudian dibongkar dan dipindahkan sementara waktu sambil dilakukan pembersihan. Gimana nggak jadi proyek gagal coba kalau gini ceritanya? Aduh. Satu lagi nih proyek pembangunan Tugu yang dianggap gagal, yakni Tugu Sepeda. Awalnya Tugu yang dibangun dengan tujuan mendorong pola hidup sehat selama pandemi COVID-19 ini bakal segera dirampungkan pada tahun 2021. Awal pembangunannya mulai digemborkan pada bulan April dengan total biaya yang digunakan mencapai 800 juta rupiah. 800 juta? Namun lagi-lagi tak sesuai harapan. Tugu yang dianggap mampu memperindah Jakarta sekaligus mengapresiasi para pengguna sepeda ini justru dianggap mangkrak dan menuai pro dan kontra. Hingga pada akhirnya di tanggal 12 Oktober 2022, Tugu sepeda ini resmi dibuka meski tampilannya membuat banyak warga agak heran. Salah satunya banyak yang nggak tahu soal peruntukan Tugu berbentuk lingkaran ini. So gimana nih guys menurut kalian? Nih, 2 lagi proyeknya Pak Anies ya. Katanya kalau bikin kebijakan harus ada data, harus ada metode yang benar begitu. Hasilnya cuma begini doang nih ya. Ada Tugu sepatu, ada Tugu sepeda yang bahkan bentuknya nggak kayak sepeda, cuma lingkaran doang nih. Kayak mohon maaf nih, kayak tampah ya teman-teman. Proyek gagal nggak guna, juga buang-buang anggaran Pak Anies, ya kan? Tugu sepatu, Tugu sepeda, masing-masing harganya 800 juta. 800 juta kali 2, 1,6 miliar rupiah dibuang cuma buat bangun Tugu. Bayangin. Yang ketiga yang saya sampaikan di sini adalah kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Baiklah, kita dengerin dulu ya. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi. Baiklah. Dan kita tahu banyak sekali hari ini diberikan tanggung jawab bukan karena kompetensi, bukan karena prestasi, tapi karena koneksi. Kapan negeri ini maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung, apalagi